Kapan puncak musim hujan akan tiba di Jakarta dan mengapa usaha-usaha Pemprov DKI kurangi banjir masih belum maksimal? Kami akan bahas bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dan pengamat tata kota Nirwono Yoga, dan nanti kami juga akan mengundang anggota DPRD DKI Jakarta Nur Hasan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Guswanto dan Pak Nirwono Yoga. Pak Kubuwono 78. Selamat sore Pak Yoga. Saya ingin ke Pak Nirwono Yoga terlebih dahulu. Pak Yoga, kita tahu bahwa banjir ini sudah menjadi PR yang tidak kunjung selesai setiap pergantian kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apa sebenarnya yang salah dengan tata kelola ataupun penanganan banjir di Jakarta hingga saat ini? Ya, secara umum ini Mas Tiffany, kami mencatat ada 3 hal kemarin ya pada waktu hari Minggu yang kemarin, yaitu pertama ya, kalau kita bicara soal banjir kiriman itu terjadi terutama di Kali Pesanggerahan, terutama di daerah Bintaro, Pondok Pinang dan juga Petukangan Utara. Ini lebih kepada banjir kiriman, dan ini juga yang terjadi di Kali Ciliwung sampai dengan hari ini ya, seperti di Kebonpala, kemudian di Rawajati, itu praktis adalah banjir kiriman yang berasal dari luar DKI Jakarta. Tetapi yang kedua yang kami amati juga terutama di daerah Blok M kemarin, Jalan Falatehan, kemudian Jalan Dharma Wangsa dan juga Limang Polim, itu juga terdampak banjir lebih karena banjir lokal, karena sistem drainase kita yang tidak berfungsi dengan baik sebenarnya. Dan yang ketiga yang kami pantau juga itu di daerah Penjaringan dan Pluit ya, terutama yang sampai dengan tadi siang itu Jalan RE Marta Dinata, lebih karena faktor pengaruh banjir rob. Nah, 3 jenis banjir ini Mbak Stefani yang menurut saya perlu diantisipasi, karena ini kan baru awal musim hujan, baru pemanasan ini. Jadi kita perlu mendorong lagi kesiapan dari Pemprov DKI untuk mengatasi ketiga jenis banjir tersebut menuju ke puncak musim hujan nanti. Apakah kesiapan Pemprov sejauh ini Anda nilai belum maksimal? Misalnya yang disebutkan oleh Wagub sudah dilakukan pengerukan lumpur dan sebagainya? Ya, kalau kita pantau dari kemarin itu justru perlu ekstra kerja keras lagi ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI termasuk gerbek lumpur, kemudian pengadaan pompa ya, terus kemudian juga yang tengah dikebut pembangunan drainase vertikal misalnya. Ini juga perlu menjadi antisipasi terutama daerah-daerah langganan banjir ya. Artinya kalau kita lihat secara umum dari evaluasi kami sampai dengan siang ini adalah perlu pembenahan besar-besaran sungai terutama ya, terutama di Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan yang hari ini juga terdampak banjir, itu PR pertama. Kemudian yang kedua adalah pembenahan saluran air, terutama rehabilitasi saluran air ini penting sekali. Dan yang ketiga yaitu harus mulai fokus juga pembenahan di kawasan pesisir untuk mengantisipasi banjir rob. Artinya apa yang sudah dilakukan Pemprov DKI ini belum menyelesaikan substansi atau akar persoalan banjirnya itu Mbak Stefani. Ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian teman-teman ya, karena kalau kita nanti mendengarkan laporan dari BMKG misalnya ini baru pemanasan, kita bisa bayangkan nanti di 2-3 bulan ke depan pada saat puncak musim hujan, artinya curah hujannya lebih tinggi dari kemarin, bisa dipastikan ketiga banjir tadi itu akan benar-benar terdampak ke Jakarta. Dan jangan lupa yang kita catat kemarin itu terjadi di hari Minggu ya. Jadi kalau seandainya itu terjadi hari kerja seperti sekarang ya, Senin sampai Jumat, bisa dipastikan akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Jadi ini PR besar yang harus segera dituntaskan oleh Pemprov DKI Mbak Stefani. Baik, Pak Guswanto, benarkah bahwa hujan deras yang terjadi beberapa terakhir ini dalam tanda kutip baru pemanasan, belum memasuki puncak musim hujan di Jakarta khususnya? Baik Mbak Stefani, kalau saya sampaikan saat ini itu untuk bulan November itu baru 87,7% wilayah yang sudah memasuki musim hujan. Sedangkan untuk DKI Jakarta sendiri kalau kita lihat baru masuk Oktober itu Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Kemudian masuk di bulan November ini itu ada Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Nanti ada yang masuk lagi di bulan Desember, yaitu Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur dan sebagian di Jakarta Utara. Artinya kita prediksi juga oleh BMKG bahwa puncak hujan untuk di Jakarta itu sendiri ya, itu akan kita prediksi yaitu Januari dasarian 3 atau Februari pada dasarian 1. Kalau kita melihat lagi kepada ke belakang 1 hari kemarin hujan, saya sampaikan hujan yang terjadi kemarin itu di Katulampa tercatat 125 mm. Di stasiun klimatologi Tangerang Selatan itu 117 mm. Sedangkan di Pakubuwono itu ada 78 mm. Pasar Minggu juga 73. Kemudian Manggarai 46 mm. Kemudian di
Setiabudi Timur itu 53 mm. Artinya ini belum mencapai maksimum seperti waktu tahun yang lalu. Itu di bulan mencapai 337 ya. Demikian. Baik, Jadi kami konfirmasi kembali puncak musim hujan di Jakarta diprediksi ini antara bulan Januari hingga Februari, Pak Guswanto. Ya, betul, demikian. Baik, dan sudah bergabung juga bersama kami anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi D Fraksi Partai Gerindra, Pak Nur Hasan. Selamat sore, Pak Nur Hasan. Apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, selamat sore Mbak Stefani. Baik, sudah bisa terdengar dengan jelas suaranya. Baik, Pak Nur Hasan, kita tahu bahwa musim hujan tiba, kembali banjir melanda wilayah Jakarta. Apa catatan dari Komisi D, khususnya DPRD DKI Jakarta atas hal ini? Ya, Komisi D sendiri memang sudah kemarin kita rapat anggaran untuk tahun 2022. Sudah mencanangkan dan kita juga mendukung program-program dari dinas-dinas terkait khususnya dinas SDA agar sepenuhnya bisa bergerak cepat, antisipatif untuk mengatasi banjir tahunan, Mbak Stefani. Apakah penanganan banjir menjadi prioritas dalam APBD 2022? Sudah pasti, karena salah satu RPJMD Gubernur kami, Pak Anies Baswedan, adalah salah satunya adalah penanganan banjir dan kemacetan dan yang lain-lain. Apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk antisipasi dan persiapan banjir dengan anggaran yang diprioritaskan ini, Pak? Ya, ada beberapa hal mungkin, salah satunya adalah sumur resapan, terus polder, terus kemudian ada juga kita berusaha semaksimal mungkin memperlebar atau naturalisasi sungai-sungai. 13 sungai penting di Jakarta kita selalu genjot agar SDA, Dinas Lingkungan Hidup, agar selalu concern di masalah banjir dan mungkin persampahan, karena salah satu persoalan yang juga mendasar adalah persoalan sampah ketika banjir. Ibu Stefani, demikian dari saya. Baik, tadi ada disebutkan salah satu yang masuk dalam anggaran naturalisasi 13 sungai di Jakarta. Bisa disebutkan mungkin Pak yang menjadi prioritas mungkin di mana saja tepatnya? Ya, kalau berbicara sungai tentunya kita tidak jauh daripada Ciliwung, Angke, Pesanggerahan yang memang selalu adalah salah satu sungai, beberapa sungai yang penting, dan itu dari selatan ke utara, Mbak Stefani, itu penting sekali. Kita juga tidak menampik bahwa selalu tahun ke tahun selalu persoalannya ada di beberapa sungai tersebut, Mbak Stefani. Baik, bentuk naturalisasi atau format yang diajukan dari Pemprov ini seperti apa, Pak Nur Hasan? Ya, memang Pemprov DKI Jakarta juga bahu-membahu dengan Dinas PUPR dari pusat perihal naturalisasi dan normalisasi sungai. Memang ada beberapa hal yang menjadi pembagian adalah kita DKI Jakarta yang melakukan pembebasan lahannya, kemudian pembangunannya dari PUPR, Dinas PUPR. Mungkin. Baik, Pak Nirwono Yoga, saya ingin tanyakan bahwa kemudian penanganan banjir sudah masuk menjadi prioritas dalam APBD 2022. Apa kemudian yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran untuk penanganan banjir ini? Ya, yang pertama tadi saya ingin mengkoreksi bahwa sejak tahun 2017 ya program pembenahan sungai ini sebenarnya berhenti, Mbak, untuk 4 sungai, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, dan Angke dan Sunter ya. Catatan kami nanti mohon dikoreksi juga, ini kami dapat info juga langsung dari Pak Yusmada ini. Untuk Sungai Ciliwung misalnya, dari 33 km itu kita terhenti di 16 kilo, jadi masih punya PR 17 km yang belum dibenahi. Kemudian untuk Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu baru pada tahap proses pembebasan lahan 20-30%. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah program pembenahan sungai itu sendiri sampai dengan 2017 itu terhenti sampai dengan sekarang. Jadi mohon maaf ya, jadi sampai dengan sekarang saya belum melihat salah satu sungai pun yang disebut-sebut sebagai contoh untuk naturalisasi. Ini jadi PR karena
banjir di 2021 kemarin itu justru terdampak pemukiman di bantaran kali. Hari ini pun juga terdampak di bantaran kali, Mbak. Jadi ini catatan PR pertama yang menurut saya juga perlu didorong. Satu. Kemudian yang kedua, kita memiliki 109 situ dan lubang waduk yang perlu segera dikeruk dan diperlebar dan diperluas daya tampungnya, ya. Catatan kami justru contoh paling mudah Taman Waduk Pluit kemarin ini Dinas SDA itu belum menganggarkan pemeliharaan baru pada tahun depan untuk perawatan Taman Waduk Pluit. Ini tentu kita sayangkan, berarti waduk-waduk yang lain juga kurang terpelihara dengan baik. Kemudian ketiga, banjir ini juga salah satu problemnya adalah saluran air, ya. Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa saluran air Jakarta itu hanya mampu menampung 100 sampai dengan 120 mm per hari, ya. Artinya apa? Kalau nanti Pak Guswanto bisa menyampaikan pada puncak musim hujan lebih dari 120, maka bisa dipastikan banjir akan mengenangi kawasan Jakarta. Ini mungkin yang harusnya menjadi PR utama Pemprov DKI ke depan, Mbak Stefani. Baik, Pak Nur Hasan bisa langsung ditanggapi, program pembenahan sungai sudah terhenti sejak tahun 2017. Jadi apa program real yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir? Ya, tadi sudah saya sampaikan perihal Kali Ciliwung, Angke, Pesanggerahan, memang salah satunya adalah persoalan pembebasan lahan. Carut marut pembebasan lahan itu memang kondisi real di sana tidak semudah yang kita kira. Pembebasan lahan ini berhubungan juga dengan hajat hidup orang banyak, kita harus ada aspek kehati-hatian, kita juga ada aspek keadilan. Jadi kalau dibilang terhenti tidak, karena setiap tahun kami memfokuskan, kami selalu menyelaraskan dengan Dinas SDA agar segera melaksanakan pembebasan lahan, karena ini bagian daripada tupoksi kami untuk selalu melakukan pengawasan serta penganggaran, Pak Nirwono. Jadi kami selalu berbuat, kami selalu mempush agar persoalan contohnya Pesanggerahan juga itu agar segera dibebaskan. Sekali lagi ini persoalan yang sangat pelik di masyarakat. Jadi kami juga selalu sesuai dengan taat administrasi, jangan sampai kita melakukan pembebasan lahan ternyata kita menyalahi aturan. Itu persoalannya, Mbak Stefani, di lapangan. Baik, artinya 4 tahun sejak 2017 sampai 2021 pembenahan sungai masih terkendala, progres berkutat dengan masalah pembebasan lahan, Pak Nur Hasan. Jalan, Bu, bukan tidak jalan. Ada beberapa lahan-lahan yang sudah dibebaskan oleh cuma memang progresnya tidak, bedanya itu aja. Baik, Pak Nirwono Yoga, sepertinya ada yang ingin ditanggapi, silakan Pak. Ya, betul. Ya, secara teknis itu tadi saya katakan bahwa harus diakui bahwa 4 tahun terakhir ini belum ada program pembenahan sungai secara maksimal, ya. Masih dalam tahap proses pembebasan pun juga masih sulit. Artinya tidak ada pekerjaan konstruksi di lapangan. Artinya juga sungai juga belum dibenahi. Ini menjadi catatan bagi kami bahwa menjelang puncak musim hujan nanti bisa dipastikan seluruh permukiman yang ada di bantaran kali, terutama Kali Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter masih akan terdampak banjir. Nah, tentu kita berharap curah hujannya tidak tinggi, ya, sehingga dampak banjirnya juga tidak parah. Itu PR pertamanya. Yang kedua tentu tadi saya katakan saluran air, ya, yang menjadi PR dari banjir lokal juga perlu segera diperbaiki, Mbak Stefani. Baik, terakhir saya ingin ke Pak Guswanto. Anda sampaikan tadi puncak musim hujan diprediksi Januari sampai Februari. Apa imbauan dari BMKG terutama untuk warga di wilayah Jakarta? Baik, Mbak Stefani. Jadi imbauan dari BMKG untuk seluruh warga yang ada di Jakarta, yang pertama adalah bahwa pemerintah daerah maupun masyarakat di daerah rawan banjir dan tanah longsor diminta waspada menjelang dan pada puncak musim hujan, terutama wilayah yang mengalami musim hujan lebih basah dari normalnya. Artinya barangkali yang masyarakat yang tinggal di masyarakat yang rawan-rawan tadi lebih mengenali lebih jauh lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua, bahwa mohon dapat selalu mengupdate informasi tentang perkembangan cuaca, baik melalui kanal-kanal YouTube di BMKG maupun call center 196 maupun itu melalui telepon pintar info BMKG, bisa di-download di Android. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sebenarnya kami juga
sudah melakukan koordinasi pada 16 September yang lalu. Kami juga diundang oleh Pemda, khususnya dari Pemkot Jakarta Pusat pada saat Rakortek. Kemudian juga kita di bulan Oktober yang lalu kita juga melakukan sinergi pentahelik, juga mengundang Bapak Gubernur. Barangkali ini harus menjadi sinergi yang lebih dalam lagi antara pemerintah, kemudian media, akademisi, dunia usaha dan seterusnya. Inilah yang perlu dieratkan karena cuaca ekstrim ini yang menyebabkan bencana hidrometeorologi itu adalah tanggung jawab bersama. Demikian. Baik, terima kasih Pak Guswanto, terima kasih juga Pak Nirwono Yoga dan Pak Nur Hasan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.